Pandangan seorang lelaki kepada wanita terbagi menjadi 7 macam. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Ahaduha nadharuhu walau kana syaikhan haraman ajizan anil wat'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairu jaizin. Yang pertama, pandangan seorang laki-laki walaupun sudah tua renta dan tidak mampu lagi berhubungan intim kepada wanita lain alias wanita yang bukan mahram dan bukan istrinya tanpa ada hajat untuk memandangnya, maka hukumnya tidak diperkenankan alias haram. Bagaimana kalau melihatnya itu ada hajat yang syar'i? Fa in kana an-nadharu li hajatin kasyahadatin 'alaiha jaza. Jika pandangannya karena ada hajat seperti bersaksi atas wanita tersebut, maka hukum memandangnya itu diperkenankan. Lalu yang kedua, wathani nadharuhu ayir rajuli ila zaujatihi wa ammatihi fayajuzu ay yanzura min kullin minhuma ila ma'ada al-farja minhuma. Yang kedua, pandangan seorang laki-laki pada istri dan budak perempuannya, maka baginya diperkenankan melihat pada masing-masing dari keduanya selain bagian dari kemaluan keduanya. Lalu bagaimana kalau melihat bagian kemaluan dari istrinya? Ammal farju fayahrumu nadharuhu wa hadha wajhun dha'ifun. Ini ada dua bagian. Sedangkan bagian kemaluan, maka hukum melihatnya adalah haram. Dan ini menurut pendapat yang dha'if, pendapat yang lemah. Wal asahhu jawazun nadhari ilaihi lakin ma'al karaha. Akan tetapi menurut pendapat al-asah adalah diperkenankan melihat bagian kemaluannya, akan tetapi disertai dengan hukum karahah alias makruh. Lalu yang ketiga, wathalithu nadharuhu ila dhawati maharimihi. Yang ketiga, pandangan seorang laki-laki pada wanita-wanita mahramnya. Binasabin, mahram sabab nasab, au radha'in, au musaharatin, au ammatil muzawwajati. Jadi mahramnya itu bisa sebab nasab, rodho ya alias sepersusuan, ataupun musaharoh karena pernikahan, ataupun au ammatil muzawwajati atau pada budak wanitanya yang telah dinikahkan dengan orang lain. Bagaimana hukum melihatnya? Fayajuzu ayyang duro fima ada ma baina surrati warrukbati. Maka diperkenankan baginya memandang anggota badan selain anggota yang berada di antara pusar dan lutut. Ammalladzi bainahuma fayahrumu nadharuhu. Sedangkan anggota yang berada di antara keduanya alias di antara pusar dan lutut, maka hukumnya haram untuk dipandang. Bagaimana kalau misalkan memandang wanita lain tapi ada maksud untuk dinikahi? Nah, ini masuk kepada poin yang keempat. Warrabi'un nadharu ilal ajnabiyyati li ajli hajatin nikah. Yang keempat adalah memandang pada wanita lain karena ingin dinikah. Gimana hukumnya? Fayajuzu lisyakhsi inda azmihi 'alan nikahi imra'atin nadharu ilal wajhi wal kaffaini minha dhahiran wa batinan wa illam ta'dhan lahu zaujatu fi dhalik. Ketika seseorang ingin menikahi seseorang wanita, maka diperkenankan baginya melihat wajah dan kedua telapak tangan, baik tangan yang luar maupun dalamnya wanita tersebut. Maksudnya punggung tangannya ataupun telapak tangannya, walaupun si calon istri tersebut tidak memberikan izin untuk dilihat oleh kita. Asalkan benar-benar tujuannya adalah untuk dinikahi, maka boleh untuk memandang wajah dan tangannya. Lalu yang kelima, wal khamisu an-nadharu lil mudawati
fayajuzu nadharu tabibi minal ajnabiyyati ilal mawadi'i allati yahtaju ilaiha fil mudawati hatta mudawatil farji. Yang kelima ini bagi para dokter ataupun para orang-orang yang sakit, hukum yang kelima adalah melihat karena untuk mengobati. Maka bagi seseorang dokter laki-laki diperkenankan melihat dari pasien wanita lain pada bagian-bagian yang butuh untuk ia obati hingga hatta mudawatil farji, hingga bagian farjinya sekalipun. Wah, apakah itu tidak akan menimbulkan sebuah fitnah? Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh untuk dilihat oleh dokter ketika mengobati adalah wa yakunu dzalika bihuduri mahramin au zaujin au sayyidin wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Diperkenankan dokter untuk melihat asalkan hal itu dia lakukan di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya, atau majikan si pasien wanita tersebut. Dan di sana memang tidak ada dokter wanita yang bisa mengobati pasien wanita tersebut. Jadi tidak bisa berduaan dokter sama pasiennya. Dan kalau selama masih ada dokter wanita yang lain, maka pasien wanita itu ya kalau bisa sebisa mungkin diobati sama dokter wanita lagi. Pasien laki-laki diobati sama dokter laki-laki lagi. Jangan malah sebaliknya memanfaatkan situasi pasiennya perempuan. Wah, mumpung-mumpung nih sama dokter laki-laki. Misal, ataupun pasiennya laki-laki, wah diserahkan ke dokter perempuan. Ya kalau masih ada yang sejenis lah. Lalu yang keenam, wasadisu an-nadharu lisyahadati 'alaiha fayanduru syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha. Yang keenam adalah memandang karena tujuan bersaksi atas seorang wanita. Maka seorang saksi diperkenankan memandang farji wanita lain ketika ia benar-benar bersaksi atas perbuatan zina atau melahirkan yang dialami oleh wanita tersebut.